Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan atau membahas dari soal nomor 1, dimana dari soal udah terlihat pada video seperti pada gambar. Nah, di sini jika massa diabaikan maka tentukanlah nilai momen gaya terhadap titik A. Nah, ini adalah titik A-nya. Nah, di sini kita buat dulu komponen-komponen yang bekerja pada gambar. Nah, dari gambar kita ketahui F1-nya sama dengan 10 Newton. Nah, yang kedua F2-nya itu adalah 4 Newton. F3 itu 5 Newton. Dan F4 itu adalah 10 Newton. Nah, jarak atau panjang terhadap titik A, kita simbol misalkannya adalah L1, maka dia adalah 0, karena acuan kita adalah A. Nah, kalau dia L2, berarti dari B ke A itu jaraknya adalah 2 meter. Nah, untuk yang ketiga, nah dari C ke A ke B aja itu udah 2 meter. Ditambah lagi B ke C ada 1 meter. Jadi totalnya adalah 3 meter. Kemudian F4. L4 itu sama dengan, berarti dari A ke D itu totalnya adalah 2 tambah 1 tambah 3, berarti 6 meter. Nah, ini adalah yang diketahuinya. Sekarang yang ditanyanya apa? Ditanya adalah momen gaya. Nah, simbol dari momen gaya adalah torsi atau to. Berarti sigma to-nya berapa? Nah, untuk itu kita cari. Nah, rumus dari sigma to adalah to 1 ditambah to 2 ditambah to 3 ditambah to 4. Dimana rumus dari itu adalah F dikali L atau F dikali R boleh aja. Nanti F1 kali L1 ditambah F2 kali L2 ditambah F3 dikali L3 tambah F4 dikali L4. Nah, sekarang di sini acuan kita, ingat acuan kita adalah A. Berarti F1 berarti 10 dikali 10 Newton dikali dengan 0 ditambah dengan, nah ingat di sini kita membahas tentang torsi atau momen gaya, berarti di situ adalah besaran vektor. Nah, ingat acuan kita bagaimana? Kalau misalkannya searah jarum jam itu negatif, berarti di sini adalah, kalau kita tarik ke sini berarti dia kan searah jarum jam. Nah, berarti ini adalah negatif 4 dikali dengan 2 ditambah dengan F3. F3-nya kalau kita tarik itu berlawanan atau searah. Nah, kalau kita tarik dia akan berlawanan jarum jam. Akan ke sini dia perginya. Berarti dia berlawanan jarum jam, berarti di sini positif. Positif berarti 5 dikali dengan 3 ditambah dengan nih F4-nya itu searah atau berlawanan. Kalau kita tarik ke sini berarti seolah-olah dia searah jarum jam. Berarti di sini adalah negatif 10 dikali dengan 6. Nah, kita jumlahkan. Ini 10 kali 0 ditambah minus 8 ditambah 15 ditambah minus 60. Nah, untuk hasilnya 0 dikurang 8 min 8 ditambah 15 7 dikurang dengan minus 60 berarti minus 53. Berarti hasilnya minus 53 Newton meter. Nah, minus ini tandanya adalah dia searah dengan jarum jam. Tapi kalau nilainya, yang ditanya nilainya berapa, berarti nilainya adalah 53 Newton meter.
Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana seperti pada soal yang tertera di gambar, itu ada sebuah batang homogen AB bermassa 2 kg diputar melalui titik pusat O atau AO sama dengan OB. Ternyata momen inersianya adalah 2 kg meter kuadrat. Nah, bila diputar melalui titik A, berapakah besar momen inersia batang tersebut? Nah, dari materi sebelumnya kan udah diketahui dalam tabel itu ada beberapa momen inersia untuk benda-benda tertentu. Nah, termasuk tentang batang homogen. Batang homogen juga itu ada dua, ada yang melalui titik pusat dan ada juga yang di ujungnya. Nah, di sini di soal diketahui itu batang homogen ya, momen inersia batang homogen yang berada di titik pusat O itu adalah 2 kg meter kuadrat. Sedangkan yang ditanya itu adalah momen inersia pada titik A atau ujungnya itu berapa. Nah, rumusnya ingat yang pada titik O, rumus IO itu adalah 1/12 M dikali dengan L. L itu adalah panjang lengannya. Nah, sedangkan IA itu rumusnya adalah 1/3 M kali L. Nah, dari sini kita bisa membandingkannya. Kita bandingkan kejadian IO dengan IA. Kita bandingkan. Nah, IO itu diketahui berapa? 2. Sedangkan IA itu yang ditanya. Sama dengan M kali L, di bawah juga M kali L. Ya udah, nanti kita coret karena sama, tinggal lagi 1/12 per 1/3, berarti 1/12 dibagi dengan 1/3. Nah, dari sini kita lanjutkan, berarti 2 per IA itu sama dengan, kita balik ke sini, ini kalau cara mencarinya yang paling atas dikalikan dengan yang paling bawah dikalikan dengan yang paling atas, tengah-tengah kita kalikan, berarti 3 kali 1 3 per 12 kali 1 12, berarti di sini 2 per IA sama dengan 3 bagi 2 11, bisa kan? Berarti kita bagi dengan 1/4. Dapat hasil ini kita kali silang, berarti IA dikali 1 hasilnya IA, 2 dikali 4 hasilnya 8, berarti jawabannya 8 kg meter kuadrat. Kita masuk ke soal nomor 3, di mana diketahui dari soal ini, diketahui itu adalah, diketahuinya massa itu adalah 500 gram. Jari-jarinya berarti R-nya itu ada 7 cm. Dan momen kelembaman itu sebesar 0,0009 meter kilogram meter kuadrat. Itu berarti I-nya adalah 0,0098 kilogram meter kuadrat. Berputar dengan 30 putaran per detik, berarti omeganya itu adalah 30 putaran per detik pada sebuah sumbu yang melalui titik pusatnya. Berapakah momen sudut bola pejal tersebut? Berarti ditanya itu adalah momen sudut, berarti lambangnya adalah L. Nah, di sini di soal diketahui satu putaran sama dengan 2V radian, 1 sama dengan 360 derajat. Berarti di sini kita kalikan 30 putaran, berarti 30 dikalikan dengan 2V, berarti 30 kali 2 berarti 60 V. Ingat nilai V itu berapa? Berarti 60 dikali dengan 3,14,
hasilnya adalah 188. Ini radian per sekon. Nah, kemudian di sini ini masanya 500 gram, berarti sama dengan 0,5 kilogram. Ini jari-jarinya adalah 7 cm, berarti sama dengan 7 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ingat, di sini ditanya adalah bola pejar. Momentum bola pejar berarti L. L itu rumusnya L sama dengan I dikali omega. Karena I-nya udah diketahui, kita nggak perlu mencari I dari bola pejar tersebut. Berarti kita nggak perlu menggunakan M dengan R-nya. Kita cuma langsung masukkan nilai I-nya berapa. Berarti 0,00098 dikalikan dengan 188, hasilnya adalah 0,184. Nah, ini dia hasil dari momentum sudut tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4, di mana dari soal itu diketahui itu adalah momen inersianya 1/2 mr kuadrat. Nah, di mana diketahui M-nya itu adalah 2 kg, itu M dari ban, kemudian M katrolnya yang besar itu adalah 6 kg, sedangkan jari-jari dari katrol itu ada 10 cm. Maka tentukanlah percepatan putaran katrol tersebut. Ditanya adalah percepatan A-nya. Nah, kemarin di bawah dari soal itu udah Ibu tampilkan beberapa rumus tambahan untuk penerapan hukum 2 Newton. Gimana rumusnya? Kalau bendanya 1, maka rumus percepatan itu adalah A sama dengan M per M ditambah 1/2 dari M katrol dikalikan dengan G, itu gravitasi bumi. Ingat, nilai G itu 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8. Nah, sekarang kita masukkan M kecilnya adalah 2 kg, berarti 2 per 2 ditambah 1/2 dikali dari M besarnya adalah 6 dikalikan dengan G nya adalah 10, berarti hasilnya 2 per 2 tambah 1/2 kali 6, 1/2 kali 6 adalah 3, berarti 2 ditambah 3 baru dikalikan dengan 10, berarti 2 per 5 dikali 10, dicoret bisa, tinggal 2, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, dari soal diketahui itu masanya adalah 2M dan bola pejar itu mengalami gerak translasi dan rotasi. Jika kecepatan linear dan kecepatan sudutnya adalah V dan omega, berarti kecepatan linear V-nya tetap V, kecepatan sudutnya omega-nya tetap omega. Ditanya adalah energi kinetik bola pejar tersebut adalah energi kinetik. Nah, karena dia mengalami gerak translasi dan rotasi, maka di sini adalah EK totalnya. EK total berarti EK rotasi ditambah dengan EK
translasi. Nah, eka rotasi itu punya rumus setengah I omega kuadrat. Iya, I omega kuadrat ditambah dengan setengah mv kuadrat. Nah, rumus I dari bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat dikali omega. Ingat rumus omega itu adalah V per R. Jadi kalau misalkan omeganya dikuadratkan berarti V kuadrat per R dikuadratkan. Ditambah itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, di sini setengah dikali 2/5, berarti kita coret 2-nya, tinggal 1/5 m. R di sini kuadrat, di sini V kuadrat, R kuadrat juga. Berarti di sini kita coret. Karena kan ini kan dikuadratkan kedua-duanya. Berarti tinggal V kuadrat ditambah dengan setengah mv kuadrat. Itu udah sama-sama mv. Berarti kita baru bisa kita jumlahkan 1/5 ditambah dengan setengah. Berarti kita samakan penyebutnya, berarti 10. Berarti di sini 2 ditambah dengan 5 mv kuadrat. 2 tambah 5 mv kuadrat. Nah, 2 tambah 5 berarti 7 per 10 mv kuadrat. Ingat nilai m-nya tadi berapa? Nah, nilai m-nya itu adalah 2m, berarti 7 per 10 kali 2m v kuadrat, berarti 2 dibagi 10 itu berarti 7 per 5 mv kuadrat. Nah, itulah jawaban dari soal nomor